Hai, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan channelnya Nengwati yang sederhana tapi selalu menarik untuk dilihat. Nah, untuk yang vlog kali ini masih ada hubungannya dengan Baroko Juwelier. Karena waktu itu Edward bilang akan melihatkan bagaimana dia membuat perhiasan itu secara handmade. Nah, kali ini Edward akan memperagakan bagaimana dia membuat perhiasan tersebut untuk dipasarkan di Paris Fashion Week. Nengwati ucapkan terima kasih kepada para subscriber baru, dan itu membuat Nengwati semangat terus untuk membuat vlog-vlog yang bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga juga ada yang bisa dipetik dari vlog-vlognya Nengwati kali ini. Nah, sebelumnya juga Nengwati ucapkan terima kasih untuk penggemar-penggemar setiaku yang selalu menunggu vlog-vlognya Nengwati dan setia selalu. Itu yang Nengwati angkat tangan. Ya, angkat tangan itu berarti jempol, ya gitu ya. Oh ya, sekarang Nengwati mau memperlihatkan videonya Edward bagaimana dia caranya membuat perhiasan secara handmade, yaitu pakai tangan bukan mesin, dan itu dikerjakan Edward sendiri. Silahkan lihat sampai habis videonya ya, dan jangan dipotong atau di stop. Sayang, kalian tidak akan tahu bagaimana cara pembuatan sebuah perhiasan yang sudah mendunia, yang sudah ada di Paris Fashion Week. Oke? Wati, kita bisa bikin a short video regarding how we make the Baroko. I cannot show you too much. I mean, it is a lot of production, but this is a semi-finished product with pearls, freshwater pearls, and we do a setting for a customer. These are Swarovski stones. I already separate them. But let's show you how it works. So we set the stones instead of gluing. So we have a Swarovski piece, put it inside, and we start setting. So semua component from Germany and or Italy. There are special components that is nickel free, anti-allergic. We are also very eco-friendly. Ya kurang lebih gitulah. Yeah, this is the making of a brooch. The design is what the customer wants, and it's all handmade. So now I'm creating the finishing of the product. Because sudah lama kerjain ini, it looks fast, but actually it's not that easy.
Nah, itu tadi penjelasan dari Edward dalam bahasa Inggris yang jelas, ringkas, sekalian dia memperagakan bagaimana dia caranya membentuk, membikin perhiasan made in Baroko Jeweler itu. Nah, dia di situ juga bilang bahwa komponen itu didatangkan dari Jerman dan Italia dan semuanya tuh nickel free. Jadi bagi yang punya kulit alergi terhadap perhiasan yang bukan terbuat dari emas, ini bisa dipakai dan tidak ada masalah. Begitu Edward bilangnya. Dan juga satu persatu perhiasan tersebut diletakkan di bagiannya, terus dicupit gitu. Itu waduh, aku aja nggak bisa loh. Itu Edward itu bisa telaten satu-satu dijepit, dikip-kip gitu. Akhirnya jadilah sebuah bros. Dan bros itu dia bilang terbuat dari mutiara dan juga batu-batuan Swarovski. Bagus ya, dan bisa untuk ditaruh di samping baju atau di tengah, untuk pemanis atau juga bisa untuk pakai syal, itu juga bisa. Pokoknya bisa serbaguna. Nah, itu sungguh menarik sekali ya. Menurut Ningwati itu bagus sekali dan harus telaten memang. Ternyata Edward itu telaten loh. Aku nggak nyangka karena kita sudah kenal lama ya. Jadi sebelum Edward mendunia 20 tahun yang lalu, aku sudah mengenalnya karena orang tuanya juga adalah kenalan mertuaku, kenalan suamiku, adik-adiknya suamiku. Jadi kita ini sudah kenal dan berteman lama sekali, dan juga satu kota yaitu Amstelveen. Makanya aku mengenal Edward itu bukan 1-2 hari, sudah tahunan. Juga istrinya Imelda yang juga sama-sama berasal dari Surabaya, itu aku juga mengenal dia sudah lama. Karena datangnya ke Belanda juga tidak beda jauh dengan aku. Cuman dia tinggal Indonesia Belanda begitu. Juga anak-anaknya adalah teman-teman anakku juga, sekolahnya sama, SD, SMP, SMA. Jadi begitulah keterikatan kami. Kenapa aku sampai langsung bilang ke Edward, aku mau wawancarai kamu, aku mau produksimu itu dilihat dunia. Karena aku tahu sejak awal bagaimana dia berjuang membuat perhiasan ini. Dan sekarang ternyata sudah diakui di Paris Fashion Week. Top. Itu tadi penjelasan dari Edward tentang bagaimana dia mengerjakan jeweler yang dia pasarkan. Dan tidak hanya di Paris Fashion Week, tapi juga sudah di Amerika dan beberapa negara Eropa lainnya. Oke, sekarang kita ganti topik ya, tapi masih soal mode. Apalagi kalau menyangkut wanita, mode itu selalu berhubungan dengan wanita kebanyakan ya. Dan aku adalah salah satu pengamat mode secara amatiran. Jadi tiap kali ada mode apapun, aku selalu ngamatin. Oh, bagus enggak ya ini buat aku? Apalagi kalau sekarang badan sudah enggak langsing seperti waktu zaman sebelum menikah ya. Itu kan harus dilihat dulu, pantas enggak sih buat aku. Nah, itu selalu aku perhatikan sekali. Jadi enggak asal ngikutin mode, pakai walaupun enggak pantas. Nah, itu bukan aku. Jadi walaupun klasik, tapi tetap aku perhatikan pantas enggak sih buat aku. Juga aksesoris ya. Karena aku ini wajahnya lebar, terus tulangnya besar. Jadi kalau pakai aksesoris itu ibuku selalu bilang, kamu jangan pakai yang besar-besar, nanti tambah kelihatan besar. Pakailah yang kecil, mungil tapi menarik, dan ada yang sesuatu yang lain daripada yang lain. Seperti yang Imelda bilang di video yang pertama.
kita harus berani menjadi diri sendiri dan lain daripada yang lain. Nah, itu aku setuju sekali perkataan Imelda, karena tidak semua model, baik itu baju, perhiasan atau apapun, itu cocok di diri kita. Jadi kita sesuaikan dengan kepribadian kita, terus juga tubuh kita, kecil mungil atau tinggi langsing atau tinggi besar. Nah, itu kita sendirilah yang tahu. Begitu. Dan aku juga sangat setuju sekali dengan perkataan Imelda bahwa memakai perhiasan tuh nggak perlu yang rame. Dengan dikasih yang different seperti Swarovski tadi, terus juga ada yang kalung, gelang. Nah, itu nggak harus yang rame tapi menarik untuk dilihat. Seperti vlognya Ningwati kan, selalu sederhana tapi menarik untuk dilihat. Oke? Oh ya, menjadi tua itu menurutku tidak harus ketinggalan mode. Yang penting adalah kita bisa mengeterapkannya dengan usia kita. Seperti misalnya baju, itu tidak harus selalu seperti anak muda yang harus kita tiru 100%. Bisa kita ambil satu cuil misalnya, oh sepatunya mungkin aku bisa. Atau kalau enggak, oh itu kardigannya itu aku bisa. Terus misalnya kalau tubuh kita gemuk, kita pakai yang polos-polos aja. Terus juga perhiasan kita pakai yang mungil-mungil supaya kita terlihat cantik di mata pasangan kita, di mata teman kita, dan juga orang-orang yang melihat. Wow, sudah umur tapi masih kelihatan cik. Nah, itu suatu komplimen yang positif buat kita. Dan itu menjadikan kita awet muda. Jadi tidak hanya orang muda saja yang ingin awet muda, tetapi yang tua juga ingin kelihatan muda. Walaupun tidak harus berdandan dengan yang barang mewah, barang merek, baju merek, tas merek, perhiasan merek. Itu menurut Ningwati pribadi ya, tidak harus dan tidak selalu. Tergantung suasananya. Kita mau kemana, ke pesta atau jalan-jalan sama teman atau mau ke pasar. Itu kan lain-lain ya, nggak bisa kita samakan. Wes, aku ke pasar kayak orang dandan ke pesta. Sepertinya itu tidak mungkin ya. Jadi begitulah, yang penting itu inner beauty kita. Dari dalam hati kita, kalau kita itu happy, ada damai, sejahtera, dan itu akan terlihat dari raut wajah kita. Apapun yang kita pakai itu selalu menarik untuk dilihat. Begitu. Oke. Sampai di vlog yang akan datang. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti channel-channelnya Ningwati. Dah.